Dan dalam proses pemberian pakan ini kalau bisa harus direndam atau dibibis ya, dengan bertujuan supaya pencernaan ikan lele itu jauh lebih bagus dan lebih cepat untuk dia pencernaannya, sehingga dia untuk memproses menjadi daging itu akan jauh lebih cepat ya, ataupun lebih bagus ya. Nah, dalam pemberian pakan ini ada beberapa hal yang sering dialami oleh teman-teman. Kenapa kok ikan lelenya itu airnya bau? Terkadang teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel RDM Lele Tumbuh Farm. Dalam video kali ini saya ingin membahas mengenai tentang budidaya ikan lele di media galon ya. Nah, kali ini yang saya akan bahas adalah mengenai tentang bagaimana cara budidaya ikan lele di media galon yang baik dan benar ya. Nah, untuk teman-teman yang mungkin sebelumnya sudah mencoba budidaya ikan lele di media galon tapi gagal ya, mungkin karena terjadi kematian ataupun pertumbuhannya yang tidak besar-besar ya. Coba teman-teman tonton video saya dari awal hingga sampai akhir supaya teman-teman tahu dan paham mengenai tentang bagaimana cara proses dalam budidaya ikan lele di media galon. Nah, ini sudah saya rangkum dalam catatan ini teman-teman ya. Ini ada 8 hal ya yang harus teman-teman ketahui dalam proses budidaya ikan lele di media galon ya. Yang pertama yang perlu teman-teman siapkan terlebih dahulu adalah media ya. Nah, dalam proses budidaya ikan lele di media galon ini tentunya teman-teman harus siapkan terlebih dahulu. Nah, mungkin pertanyaan dari teman-teman, budidaya ikan lele di media galon itu kita harus mempunyai berapa galon sih untuk kita fungsikan untuk media budidaya? Nah, untuk saran saya ya, ini sekitar 10 galon ya, minimal 10 galon ya. Nah, hal yang kedua yang harus teman-teman ketahui adalah pemilihan benih ikan lele. Karena selain dari penempatan media, pemilihan bibit ikan lele ini sangat penting sekali teman-teman ketahui, karena dari sinilah nanti biasanya teman-teman mengalami kendala, baik dari kematian dini ataupun terjadinya penyakit pada ikan lele. Nah, tips dari saya ketika membeli benih pada petani ataupun pada toko ya yang menjual ikan hias ataupun pokoknya yang kalau teman-teman ingin beli bibit lah, tips dari saya adalah pilihlah bibit ikan lele yang tidak ada luka pada tubuhnya ya. Mungkin ada kemerah-merahan ataupun ada kumisnya yang ngeriting ya, ataupun ada bercak putih di tubuh ikan ya, ataupun ikannya bengkong ataupun dia menggantung. Nah, ciri yang saya sampaikan tadi adalah ciri-ciri ikan yang sakit ya. Mungkin kalau ikan menggantung bisa disebabkan karena stres ya, tidak hanya sakit saja ya. Nah, karena kebanyakan dari teman-teman ketika membeli bibit dengan jumlah yang sedikit ya, biasanya kan sekitar 100 ekor ya kebutuhan untuk budidaya ikan lele di media galon. Kalau teman-teman membeli bibit dengan jumlah 100 ekor biasanya akan sulit ditemukan, bahkan untuk petani pembenihan itu pun biasanya jarang melayani ya. Biasanya terpaksa teman-teman harus beli di tempat toko ikan hias ataupun di penjual ecer ya. Nah, selain dari pemilihan bibit, saya sarankan ketika teman-teman membeli bibit, belilah bibit di tempat yang terdekat ya. Itu yang sangat penting sekali, karena kalau terlalu jauh ya, mungkin perjalanan itu bisa mengakibatkan ikan stres sehingga perawatan ikan tersebut akan jauh lebih sulit ya, apalagi teman-teman baru belajar ya, itu bisa mengakibatkan kematian dini. Nah, yang ketiga yang harus teman-teman perlu ketahui adalah persiapan tebar ya. Nah, banyak sekali dari teman-teman yang bertanya, Bang, apakah ketika kita ingin tebar bibit itu harus mengendapkan air terlebih dahulu, ataupun kita harus memberikan E4 ataupun ramuan yang lain ataupun obat-obatan yang lain? Nah, ini sebenarnya sudah sering saya jelaskan dalam video saya ya. Kalau teman-teman ingin tebar bibit, tidak usah menggunakan obat-obatan jenis apapun, murni air baru tidak apa-apa ya, tidak apa-apa ya. Kalau teman-teman ingin mengendapkan air, itu akan jauh lebih bagus, tapi kalau tidak diendapkan itu juga nggak apa-apa ya, itu aman-aman aja, karena ikan lele itu sebenarnya ikan yang sangat mudah sekali adaptasinya ya. Nah, persiapan tebar benih ini biasanya terkadang dari teman-teman itu kan ada yang tebarnya itu siang hari dan penempatannya itu kurang tepat ya.
tebar benih yang bagus adalah pada malam hari ya, itu yang bagus. Bagaimana kalau pagi hari? Pagi hari pun itu sebenarnya baik tapi kurang bagus. Yang bagus itu adalah sore namun malam hari ya, karena dalam sore itu akan untuk pagi harinya itu kan dia teduh terus ya. Berbeda jika kita tebar pada siang hari, biasanya langsung terik ya, kecuali tempatnya itu ada penutupnya, itu aman ya. Nah, saya harap teman-teman sudah paham mengenai tentang persiapan tebar benih ini ya. Lalu yang keempat adalah perawatan ikan lele. Nah, ini juga tidak kalah penting ya. Dalam proses budidaya ikan lele di media galon, perawatan bibit dari awal tebar sampai panen itu sangat hasil panen itu sangat berpengaruh pada perawatan ikan tersebut, teman-teman ya. Jadi ada teman-teman yang bertanya, Bang, kenapa punya saya 3 bulan kok masih kecil? Kenapa punya saya kok usianya udah 4 bulan itu kok nggak besar-besar? Kenapa? Nah, terkadang dari perawatan inilah penyebab dari ikan lele tersebut itu lama pertumbuhannya ya. Nah, dalam proses perawatan ikan ini biasanya itu meliputi pemberian pakan ya, pergantian air ya. Usahakan teman-teman ketika mengganti air itu harus seminggu sekali. Itu minimal seminggu sekali kita ganti ya. Kalau usia 1 bulan 0 sampai 1 bulan awal tebar itu seminggu sekali kita ganti. Lalu setelah 2 bulan sampai 3 bulan itu biasanya 4 hari ataupun 3 hari sekali kita ganti ataupun kita tambahkan air, karena saya biasanya menempatkan lubangan-lubangan di bagian media galonnya, teman-teman ya. Nah, di belakang saya ini kemarin ini baru usia 1 minggu, teman-teman ya, karena kemarin saya tebar di ukuran 34 ya, campur saya tebar ya, teman-teman, ada 34, 46 ya, dan 57, dan ini udah ukuran mungkin ukuran berapa ya, ini 1 jempolan gini lah ya, segini. Nah, yang kelima ini sangat penting sekali teman-teman ketahui, karena selain dari perawatan ikan lele, yang kelima ini biasanya sering dialami oleh teman-teman ya, tanpa teman-teman sadari, yang mengakibatkan kematian dini pada ikan lele adalah yang kelima ini, adalah penempatan media. Nah, banyak sekali yang bertanya, Bang, apakah boleh media ini saya tempatkan di dalam rumah? Boleh, teman ya. Nah, ada juga yang bertanya, Bang, apakah boleh media ini saya tempatkan di halaman rumah? Boleh. Dimanapun tempatnya itu boleh ya. Tapi ada tapinya, teman ya. Kalau memang tempatnya itu terbuka dari pagi sampai sore itu terkena paparan sinar matahari secara langsung ya, saya sarankan teman-teman berikanlah penutup. Ya, berikanlah penutup, mungkin bisa dikasih SBS ataupun apalah istilahnya. Nah, alasan kenapa saya menyarankan untuk berikan penutup, karena biasanya kalau siang hari ini full terkena sinar matahari ya, biasanya dia akan overheat karena dia kepanasan ya, karena medianya ini kan transparan ya. Nah, kalau di belakang saya ini medianya kan di atasnya itu kan genteng, teman ya, jadi aman ya. Jadi untuk penempatan ini bagusnya teman-teman tempatkan di tempat yang mungkin tidak mengganggu ya. Mungkin bisa tempatkan yang di tempat-tempat kebun ya, ataupun di halaman taman ya, bisa ya. Kalau di halaman taman mungkin teman-teman bisa tempatkan di bawah-bawah pohon, itu bisa ya, sangat bisa ya. Bahkan untuk airnya ini bisa difungsikan sebagai media untuk menyiram tanaman, itu sangat bagus sekali untuk pertumbuhan tanaman ya, karena ada pupuk organik ataupun semacam kotoran ikan itu kan mengandung unsur pokoknya yang bagus untuk tanaman lah, saya kurang paham ya. Nah, untuk yang keenam ini teman-teman harus diperhatikan adalah pemberian pakan ya. Ketika teman-teman budidaya ikan lele di media galon, hal yang penting dalam proses pertumbuhan adalah pemberian pakan. Dalam proses pemberian pakan ini, teman-teman berikanlah ikan lele, teman-teman itu berikanlah pakan sehari minimal 2 kali ya, supaya pertumbuhannya itu normal ataupun bagus ya. Nah, kalaupun teman-teman ingin pertumbuhannya maksimal, berikanlah pakan sehari 3 kali, pagi, sore, dan malam hari. Pagi porsinya banyak, sore sedang, dan malam harinya banyak ya. Karena ikan lele aktifnya itu sebenarnya pada malam hari, teman-teman ya. Dan dalam proses pemberian pakan ini kalau bisa harus direndam atau dibibis ya.
dengan bertujuan supaya pencernaan ikan lele itu jauh lebih bagus dan lebih cepat untuk dia pencernaannya, sehingga dia untuk memproses menjadi daging itu akan jauh lebih cepat ya, ataupun lebih bagus ya. Nah, dalam pemberian pakan ini ada beberapa hal yang sering dialami oleh teman-teman. Kenapa kok ikan lelenya itu airnya bau? Terkadang teman-teman memberikan pakan yang tidak sesuai, pakan alternatif, mungkin nasi sisa ya. Ada juga yang berkomentar, Bang, apakah nasi sisa itu boleh diberikan untuk ikan lele? Sebenarnya boleh-boleh aja ya, tapi tidak dijadikan untuk pakan pokok ataupun pakan keseharian ya. Kalau mungkin kita iseng-iseng kasih pakan ya, sedikit aja ya, nggak usah banyak-banyak, itu bisa ya. Tapi sebenarnya ikan lele ini kan pemakan segalanya. Kalau kita doyan ikan lele pasti doyan ya. Tapi ada tapinya, kalau kita memberikan pakan alternatif yang proteinnya rendah dan tidak sesuai untuk ikan lele, biasanya pertumbuhannya akan lama, akan mempengaruhi kualitas air ya. Lebih baik menggunakan full pellet, itu saran dari saya ya. Karena ini hanya sebagai hiburan ya, hiburan untuk hasil panennya pun nanti kita akan konsumsi sendiri ataupun kita akan olah sendiri ya. Nah, dalam pemberian pakan ini juga ada hal yang harus teman-teman perhatikan. Apa itu? Adalah jenis seri pakan ataupun pakan yang sesuai. Dalam pellet itu kan ada ukuran-ukurannya ya, untuk pakan bibit, pakan ikan lele remaja, usia sekian bulan ya. Nah, untuk awal tebar teman-teman berikanlah pakan PF 1000 ya. Untuk ukuran tebar itu biasanya kan 46, 57 dan 68. Berikanlah pakan PF 1000. Nah, tapi kalau teman-teman memaksakan untuk membeli pakan min 1, silahkan ya, bisa. Tapi bagusnya itu PF 1000 ya. Itu sampai 1 bulan kasih PF 1000. Kalau bisa, kalau enggak, kalau mungkin Bang itu terlalu mahal, saya kasih 2 minggu aja lah, atau habis 1 kilo saya ganti min 1, nggak apa-apa ya. Intinya ada selingan PF 1000-nya ya. Nah, selain dari pemberian pakan, yang berikutnya yang harus teman-teman ketahui adalah proses penyortiran. Banyak sekali dari teman-teman yang sudah bisa menjaga kualitas air, memberikan pakan, tapi terkadang mereka malas untuk menyortir dengan beralasan, ini saya campur aja nggak apa-apa kok Bang, besar kecil nggak apa-apa, nggak jadi masalah, akur-akur aja ya. Nah, ini hanya sekedar edukasi kepada teman-teman ya. Mungkin tidak semua ikan lele itu seperti itu tuh, ataupun dia tidak, kanibalnya itu tidak besar, itu tidak semua seperti itu. Kebanyakan ikan lele itu memang kanibal bawaannya dari kecil, itu dari mulai dia menetas, mulai makan ya, itu sudah mulai kanibal, itu sudah ada ya. Nah, dari proses penyortiran ini kita bisa mendapatkan beberapa keuntungan ya. Yang pertama, kita bisa melihat ukuran ikan lele yang kita budidayakan itu ada ukurannya. Jadi misal ya, kecil, sedang, dan besar. Nah, jadi kita bisa perbandingan misalnya, oh yang sebelah sini yang besar, yang sebelah sini yang sedang, ini yang paling kecil ini. Jadi kita yang kecil ini kita bisa kasih pakan yang seperti contoh dalam video ini yang besar ya, ini sedang, dan ini yang kecil. Kalau teman-teman perhatikan, memang ini kan kelihatan ya, ini yang sedang, ini besar, dan ini yang kecil ya. Ya, ini sedang juga ya, yang sebelah sini yang kecil ya. Jadi dalam proses budidaya, kalau kita sortir ikan, kita bisa memberikan pakan yang sesuai. Kalau ukuran ikannya kecil, masih kecil ya, kita bisa berikan pakan yang sesuai ukurannya ya. Mungkin kita kembalikan lagi pakan PF 1000, yang besar kita kasih min 1 atau min 2 ya. Nah, selain dari penyortiran itu, kita keuntungannya itu bisa melihat ukuran ikan, bisa memaksimalkan pertumbuhan ikan. Juga yang berikutnya adalah minimnya angka kanibalisme ya. Jadi nanti teman-teman akan melihat sendiri, kalau ini kan sebagai edukasi skala kecil ya. Kalau teman-teman budidaya dengan skala besar, kalau tanpa disortir, pastilah dalam 1000 tebar, ini misal contoh kan, kalau skala besar itu kan tidak hanya 1000 ya, mungkin 10.000 ataupun 5.000 ataupun 50.000 ya. Kalau teman-teman anggap saja 1000 ekor tebar, pasti angka kanibalismenya kalau tidak disortir itu akan tinggi. Mungkin ya dalam waktu 1 bulan itu pasti ada 100 ekor ataupun 50 ekor ataupun 5% atau 10% itu pasti ada ya. Dalam 100 ekor anggap saja 50 ekor, kalau sekilonya isi 10 aja ya,
kita kehilangan 5 kilo. Kalau 100 ekor 10 kilo ya. Jadi dalam proses ini sangat penting kita harus pelajari juga ya dalam penyortiran ini ya. Dan penyortiran ini kita lakukan seminggu sekali ya. Harus kita sortir, ganti air, dan juga kurangi jumlah ikannya. Dari seminggu sekali itu kita kurangi 2 ekor dari awal tebar 15 ekor ya. Lalu kita kurangi seminggu sekali 2 ekor sampai sisa 5 ekor per galon ya. Nah, yang ke-8 ini adalah kita harus selalu mengamati ikan yang kita pelihara ini teman ya, dari mulai segi pergerakan ya, ataupun ikan lelenya itu sakit atau tidak, ataupun ada gejala jamur atau tidak ya, kita harus amati. Karena apabila jika kita lalai, kita mungkin hanya sekedar memberikan pakan tanpa kita amati, biasanya kalau terjadi adanya penyakit jamur ya, itu biasanya akan susah untuk tangani. Dan apabila itu telat ya, teman-teman taunya mungkin, wah ini kok ikannya pada mati ya. Padahal kalau teman amati, ini ikannya kok ada ciri-ciri ikan yang ada bintik-bintik putih di tubuhnya, ataupun ada luka memar merah di siripnya atau apa ya, kita bisa memberikan penanganan dengan cara memberikan garam grosok ya. Cukup itu saja teman untuk pemberian obat untuk di media galon tanpa menggunakan obat-obatan kimia ya. Nah, kalau memang ikannya masih terjadi kematian, kalau memang parah ya, kita ganti air, kita kasih garam grosok, kita puasakan sehari ya. Malamnya kita kasih makan dengan jumlah yang sedikit, tentunya yang sudah dibibis ya. Jadi seperti itu teman ya. Jadi pengamatan ini kita lakukan pada malam hari kalau bisa ya. Itu menggunakan senter itu jauh lebih kelihatan ya. Kalau siang hari memang terlihat jelas kalau memang medianya jernih ya. Tapi kalau malam hari itu kan ikan dia naik ya. Dan mungkin itu saja teman-teman ya yang bisa saya bagikan untuk teman-teman, dan semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Dan apabila ada suatu kesalahan kata dalam penyampaian saya ataupun dalam saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman ya. Dan semoga video ini bermanfaat. Dan apabila video ini sangat bermanfaat untuk teman-teman, silahkan bagikan ke sosial media teman-teman ya. Oke, salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses petani ikan lele, dan selamat mencoba dan dipraktekkan. Oke, jumpa lagi di video selanjutnya.